Nah, teman-teman, sesi-sesi yang ditunggu-tunggu sudah mulai nih ya, teman-teman. Sudah mulai saatnya dan sudah masuk ke sesi utamanya. Teman-teman, saya ketemu beliau waktu saya belajar tentang bagaimana menjadi seorang public speaker dan bagaimana menjadi seorang pembicara. Beliau adalah pembicara utama kita dan beliau adalah pembicara yang akan menginformasikan bagaimana menjadi seorang pemimpin di bisnis asuransi jiwa. Tetapi sebelum kita hadirkan beliau dan kita dengarkan pemaparan dari beliau, kita lihat terlebih dahulu karena beliau bukan hanya seorang pembicara, beliau juga adalah seorang pebasket. Kita lihat statistik dari beliau. Pebasket kita ya dengan masukkan bola sebanyak 19 kali. Ini saya nggak tahu sebenarnya ya. Kemasukan bola, mana ada kemasukan bola sebanyak 3,1. Dan beliau ya berhasil untuk menghalau tembakan-tembakan dari lawan-lawan sebanyak 6,5 kali. Statistik yang sangat luar biasa dari pembicara kita. Hadirin sekalian, Master NLP, Certified Hypnotist, License Coach, and Law of Attraction Trainer. Kita sambut bersama-sama Bapak Robby October. Halo Pak Robby. Halo, stay tune kah Pak Robby? Yes, thank you. Ini tadi sudah saya share, terus sudah tuh copot lagi. Sebentar ya, maaf. Sudah ada kah Pak Robby-nya? Oh sudah. Baik. Pak Robby, saya belum lihat nih videonya Pak Robby ini kalau di layar saya nih ya, Pak Robby ya. Pak Robby pakai baju apa nih ya? Kayaknya pakai baju basket nih ya. Oh, ini tim kita lagi mencari videonya Pak Robby kayaknya ya. Iya, tadi copot. Oke, sambil saya tunggu ya Pak Robby. Oke. Yes. Nah, teman-teman ya, beliau selain seorang pembicara, beliau adalah pakar NLP juga ya, teman-teman. Seperti yang pernah kita ketahui bersama-sama bahwa NLP adalah kepanjangan dari Neuro Linguistic Programming. Nah, teman-teman ya, bagaimana kita bisa mengetahui pola pikir manusia dan bagaimana kita bisa menjadi sukses. Itu yang disebut sebagai NLP. Kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau bagaimana menjadi seorang leadership, tentunya dengan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Dengan pengetahuan yang sangat luar biasa ya, teman-teman, tentunya kita akan menjadi seorang leaders yang sangat-sangat luar biasa dalam berkomunikasi, yang sangat-sangat luar biasa untuk memimpin kita semua, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah hadirkah Bapak Robby October? Ini sepertinya Pak Robby sedang set ya untuk materinya nih, Pak Robby. Ya, oke, teman-teman. Ini saya jamin kalau teman-teman mengikuti sesi beliau ya, sesinya akan menjadi sangat interaktif dan sangat menarik sekali. Iya. Bagaimana Pak Robby? Sudah ada Pak Robby? Nah, ini kali ini mudah-mudahan lebih bersih ya Pak. Siap. Pak Robby, dimulai sesinya ya Pak Robby. Dan kita lihat terlebih dahulu profil dari beliau. Mari kita sambit. Yeay. Pembicara kita Robby October. Pembicara kita Bapak Robby October. Halo Pak Robby. Halo. Saya penasaran nih sama Pak Robby sebenarnya nih ya Pak Robby ya. Seperti apa sih rupa Pak Robby sekarang nih? Nah ini dia. Pak ini di mana Pak? Di gurun atau di mana nih? Di lapangan basket. Yes. Street basket nih ya sepertinya ya Pak Robby ya. Pak Robby silakan Pak. Inspirasi kita semua bagaimana untuk menjadi pemimpin yang luar biasa di Alsa Financial Indonesia. Silakan Pak Robby. Thank you Pak Sandi. Saya Robby October akan berada di hadapan Anda selama 1 jam ke depan untuk menguak kisah dan kasus tentang
The vision is the focus of leadership serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Yeah. Buat Anda yang bisa mendengarkan suara saya, langsung aktifkan chat Anda dan tulis dulu B. Bisa. Ya, coba kita lihat siapa yang sudah hadir di sini. Ya, ada Ibu Marija. Wah. Ayo teman-teman langsung aktifkan chat Anda. Pak Hadi, halo Pak Hadi. Siapa lagi? Kemana? Aktifkan chat Anda dan Pak Paulus, Pak David, Ibu Agnes. Semoga acara hari ini lancar ya, Bu, sampai ke pelaminan. Dan tentunya bebas dari gangguan pihak ketiga. Ada Pak Branson, William, Robert, thank you, responsnya luar biasa banget. Ibu Sisilia Nina, Pak Hendra Kori, Pak Dimas Garendi yang saya muliakan, Pak Sandi yang saya kagumi, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Semangat pagi. Senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Gimana teman-teman? Senang berjumpa dengan saya? Terima kasih atas responnya yang terpaksa. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Robi Oktober kalau siang. Kalau malam saya biasa dipanggil Chong Ping Li. Chong Ping Li. Tahu Chong Ping Li? Tahu nggak Chong Ping Li? Bencong pinggir kali. Saya merasa bersyukur diberi nama Robi Oktober, bersyukur karena ketika saya lahir, inspirasi ayah saya datang dari urutan kalender. Hal ini dapat saya syukuri karena saya tidak bisa membayangkan seandainya saat itu inspirasi ayah saya datang dari urutan Sio. Mungkin nama saya bukan Robi Oktober, melainkan Robi Kambing. Saya bungsu dari 3 bersaudara, kakak saya yang paling besar namanya Ferry November. Saya punya kakak perempuan namanya Rili Aprili. Saya sudah menikah. Normal gue. Istri saya yang transgender. Itu istri saya yang diambil dengan kamera B612. Hasil kerjasama saya dengan dia melahirkan 2 orang anak. Ini anak saya yang pertama, yang ini namanya Danella Beverly Februari. Sebetulnya Pak Bambang, saya kepingin punya anak lahir juga di bulan Oktober. Karena biasanya nama anak sama nama bapaknya kan belakangnya sama ya. Tapi ternyata amat sulit sekali untuk mencocokkan antara harapan bulan kelahiran dengan tanggal pembuatan. Jadi apa boleh buat, saya hanya bisa melanjutkan kekacauan marga ini. Dan ini anak saya yang kedua, namanya Delano Usagi Desember. Lagi-lagi meleset 2 bulan, padahal bikinnya udah gigih. Nama tengah mereka nama Sio, Danella Beverly Februari, Beverly dari asal kata Buffalo, yang artinya kerbau. Jadi Sionya Sio kerbau Pak Bambang. Kan agak kurang elok kalau saya kasih nama Danella Kerbau Februari. Sementara yang kedua, Pak Wilson, namanya Delano Usagi Desember. Usagi dari bahasa Jepang yang artinya kelinci. Jadi dia Sio kelinci. Menyapa Om dan Tante pada pagi hari ini. Halo Om Tante, semangat pagi. Wah, langsung dong Anda kasih balasan di chat dulu. Pagi. Woi, senang, mantap Pak Branson. Jane. Kusmiati. Di sini di layar saya ada Ibu Marija Timur. Wah, ada Ibu Rosi. Bu Rosi, kemarin saya beli martabak Bu Rosi. Coklat keju susu. Pas saya makan rasanya aneh. Tawar. Hari ini saya baru tahu. Ternyata manisnya ada di Ibu. Iya. So teman-teman, sepanjang 1 jam ini, 1 jam setengah lah ya, saya akan sharing dengan Anda mengenai 3 tips leadership. Wah, kenapa cuma 3 Pak? Iya Pak, 1 jam. Agar kamu bisa capai goal kamu di tahun 2021. Sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa dari Anda yang kepingin capai goal tahun 2021 Anda? Silakan chat dulu, S. Saya. S dong, S kasih S dulu di sini. Mantap Pak David, semangatnya luar biasa. Wihardi Marija, wow. Agnes, Pak Tika, wow, thank you. Agar Anda bisa mendapatkan manfaat 100% dari kelas hari ini, maka ada 3 aturan main yang akan kita sepakati. Aturan main yang pertama, Anda wajib hukumnya untuk belajar dengan gembira. Kenapa Pak? Karena ketika Anda gembira, Anda akan menyerap informasi 9 kali lebih banyak daripada kondisi normal. Kedua adalah berpartisipasi. $1 million idea. Bahwa uang $1 juta itu datangnya dari sebuah ide. Tetapi temporary memory manusia itu hanya 20 detik. Saya yakin Anda pernah punya pengalaman bawa mobil, sampai di tujuan, pas bawa mobil dapat ide. Sampai di tujuan, idenya lupa. Atau lagi di toilet, dapat ide cemerlang, keluar toilet, idenya sudah lupa. Oleh sebab itu, teman-teman,
Pastikan Anda, partisipasi Anda adalah siapkan alat tulis Anda. Apa itu Pak? Ya pulpen sama kertas. Ya, jangan pahat dan batu, kelamaan. Jadi Anda siapkan pulpen dan kertas. Barangkali di sepanjang 1 jam ini ada ide yang munculnya dari saya atau mungkin dari Anda sendiri. Segera Anda tangkap dan catat karena mungkin itulah yang nanti akan mengubah kehidupan Anda mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Dan yang ketiga adalah Anda wajib hukumnya untuk sering memberikan respon. Memberikan respons gimana caranya Pak? Seperti apa yang sudah Anda lakukan sekarang, Jainab. Yes, betul. Dengan sering-sering chat. Dulu waktu pertama kali Pak Bambang saya bawakan Zoom. Saya tunggu respons orang, saya tanya tunggu dia jawab Pak. Tunggu dia menjawab, dia cari tombol unmute sudah 15 detik. Pas dia jawab saya sudah bingung, dia jawab pertanyaan yang mana. Sampai akhirnya ada teman saya bilang sama saya bahwa Zoom itu sudah beda. Zoom itu nggak kayak offline. Jadi lu jangan monolog, lu harus dialog. Nah sama siapa? Gua kan sendirian. Oh simple, nanya sendiri, jawab sendiri. Begitu. Akhirnya saya mulai membiasakan diri Pak Wilson, kalau bawain Zoom, nanya sendiri, jawab sendiri. Dan ternyata hasilnya sangat positif Pak Wilson, terutama untuk keharmonisan rumah tangga. Karena kata orang bahwa rumah tangga itu keletakannya diawali dari miskomunikasi. Itulah sebabnya sekarang saya ngomong sama istri, itu sangat lancar sekali Pak. Bagaimana tidak? Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Say, kamu lagi apa? Oh, aku lagi masak. Masak apa? Masak ayam. Ayam apa? Ayam goreng. Goreng apa sih? Goreng rica. Buat siapa? Ya buat kamu dong. Oh, buat aku. Thank you ya. Sama-sama. I love you too. Dan dia nggak usah menjawab sama sekali Pak. Jadi sekarang komunikasi saya dengan pasangan saya 100% berhasil Pak. Sangat harmonis sekali. Maka oleh sebab itu ini juga 100% closing. Misalnya saya ngomong sama Ibu Jainab. Bu Jainab, mau jadi istri saya? Oh mau Pak Robi. Anda lihat langsung dijawab sama Bu Jainab. Senang sekali Bapak Ibu dengan metode Zoom seperti sekarang ini kita bisa mendapatkan 100% closing. Jadi Anda sering-sering chat, sering interaksi, dan di bawah sana ada reaction-nya Pak Purba. Nah, Pak Purba ada reaction di situ. Silakan Pak Winston, Anda boleh coba ada tepuk tangan di sini. Silakan teman-teman, Pak Branson sudah kasih jempol, thank you ya. Anda lihat di sini. Silakan teman-teman Anda tes dulu dong. Ada hatinya. Ya, coba Anda aktifkan dulu reaction. Wah, thank you tepuk tangannya Pak Hadi. Ada nangis ya, Pak Ardityo kasih hati, Pak. Oh, Pak Ardityo kasih hati. Pak Oke sudah kasih jempol. Wow. Ya, ngomong-ngomong apa bedanya jempol sama Rosi? Nah, Rosi apa bedanya kamu sama jempol? Kalau jempol itu ibu jari, ya. Kalau Rosi ibunya anak-anak kita nanti. Iya. Ada singkong dibikin keripik. Cakep gitu dong. Gimana sih? Ada singkong dibikin keripik. Beli 1 dapat 2. Rosi, ini bukan speak. Langsung aja kita ke KUA. Iya. So teman-teman, ini adalah 3 aturan main agar Anda selalu bersemangat dan bergembira hari ini, yaitu gembira, partisipasi, respons agar Anda mendapatkan manfaat 100% dari kelas hari ini. Sebelumnya, siapa dari Anda yang kepingin mendapatkan manfaat 100%? Sekali lagi tulis S. Wah, Pak Branson, mantap ya. Tahu-tahu Valentino Rossi, Pak, bukan Rossi Mahmud. Ini Rossi Mahmud, Pak, masa Valentino Rossi. Ya, agar kita bersemangat dan bergembira diajarkan oleh pelatih nomor 1 dunia, namanya Anthony Robbins. Siapa tadi Anthony Robbins? Pelatih nomor 1 dunia. Ya. Beliau mengatakan, our emotion is created by our motion. Emosi seseorang itu tergantung pada gerakannya. Jadi kalau Anda punya anak nangis, anak Anda nangis, jangan suruh berhenti, suruh lari. Nanti habis lari nangisnya pasti berhenti. Ya, karena apa? Emosi seseorang bergantung pada gerakannya. Itulah sebabnya orang yang mengubah gerakannya di pagi hari akan mempengaruhi produktivitas di siang, sore, dan malam hari. Nanti saya akan bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dan Anthony Robbins mengajarkan agar kita selalu bersemangat dan bergembira, kita menggunakan gerakan yang disebut dengan guncang bumi. Nah, guncang bumi terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama disebut dengan whoosh. Whoosh caranya gimana? Simpel sederhana, teman-teman. Thank you yang sudah buka kamera. Tangan kiri depan, tangan kanan belakang. Yuk, ikuti gerakan saya. Ya, tangan kiri depan, tangan kanan belakang. Wih, thank you, Pak Juwarto, Pak Winston. Wow, thank you. Tangan kiri depan, tangan kanan belakang. Tangan kiri menggambarkan harapan, cita-cita, impian kita, Pak Branson. Tangan kanan menggambarkan diri kita bergerak menuju pada apa yang kita inginkan. Sama-sama kita satukan. Oh, yes. Wow. Wih, cakep, Pak Branson. Ditepuk aja, Pak. Begini, Pak. Jangan dicucuk, Pak. Gini, Pak. Cakep, ya. Sementara gerakan yang kedua disebut dengan guncang bumi itu sendiri. Guncang bumi ada karakternya 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 5, Anda tidak perlu melompat. Gerakannya gini aja. Tuh. Sama-sama dong, Bapak Ibu. Kalau saya sendiri kayak orang gila. Ayo. Go.
Nah, kalau gini kan gilanya bareng ya. Sebenarnya kalau 6 sampai 10 Anda harus lebih heboh, berangkatnya seperti ini. Go, 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 go. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, Pak, lu lebay banget sih. Saya jelaskan dulu secara ilmiah. Kenapa sebelum memulai kelas kita harus bersemangat? Karena ketika Anda lompat-lompat, pacu jantung Anda menjadi lebih cepat. Aliran darah Anda menjadi lebih lancar ke seluruh tubuh. Termasuk ke otak. Darah membawa apa? Oksigen dan nutrisi. Jadi ketika Anda lompat-lompat atau Anda heboh, pacu jantung Anda menjadi lebih cepat. Aliran darah Anda lancar ke seluruh tubuh, termasuk otak. Otak menerima oksigen dan nutrisi dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga fungsi otak jadi optimal, Anda jadi segar, segala materi yang saya sampaikan bisa Anda serap dan Anda ubah menjadi action plan yang bermanfaat untuk Anda. Itu alasannya. Jadi kesimpulannya Pak Branson, mengerti tidak mengerti Anda, materi yang saya sampaikan hari ini sangat bergantung pada kehebohan Anda. Kita tes dulu Pak. 1, 2, 3. Oh, thank you banget partisipasinya, keren banget teman-teman. Silakan sekarang langsung Anda aktifkan kolom chat Anda dan tuliskan apa yang Anda harapkan dari kelas ini. Oke, satu hal, apa sih yang Anda harapkan dari kelas hari ini? Come on. Apa yang Anda harapkan dari kelas ini? Coba Anda chat dulu. Wah, ide baru. Harapkan uang, Pak. Cakep, ya. Saya harapkan uang, Pak. Mantap. Saya, Ibu Suli, pengen semangat. Saya pengen spirit dan skill. Saya mau bahagia. Wow, keren. Bu Stefanus. Ya, Julia makin mantap. Laju kencang jualan. Cakep. Punya mental pemenang. Wave. Dapat booster. Siap. Cakep. Luar biasa. Spirit dan skill. Yes. Weni, semangat baru. Bisa punya tim yang kuat dan solid. Yes. Mantap. Money is coming. Ya, memang uang jangan dicari, Bapak Ibu. Dulu, aduh, saya 16 tahun saya keliru, Bapak Ibu ya. Uang saya cari, ternyata uang jangan dicari. Memang nanti kapan-kapan saya sharing ya, kenapa uang jangan dicari. Ya. Uang itu datang sendiri, kalau Anda cari malah nggak dapat. Anda harus berhenti cari uang ya. Nanti ya kita lihat, kalau waktunya cukup saya tambah kasih bonus cerita tentang hal itu. Sip, thank you teman-teman. Anda sudah tuliskan, wah Pak, Yusuf pengen bisnis yang besar. Pak Branson ingin jadi magnet uang. Yes, bisa Pak, luar biasa. Anda sudah tuliskan apa yang Anda harapkan dari kelas hari ini. Seorang penulis buku namanya Agus Setiawan mengatakan bahwa ketika Anda membaca buku, Anda bukan mendapatkan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Sebaliknya Anda mendapatkan apa yang Anda cari di buku tersebut. Jadi buku yang sama, kalau Anda baca di 2 waktu yang berbeda, Anda akan mendapatkan ide dan pencerahan yang berbeda. Demikian juga dengan kelas hari ini, Anda bukan mendapatkan apa yang akan saya sampaikan, tetapi Anda akan mendapatkan apa yang Anda cari di kelas hari ini. Dan guru saya, Pak RH Wibowo, di dalam kelas Train the Trainer selalu memesankan kepada kami bahwa Anda atau kami para trainer tidak dapat membantu Anda menjadi sukses. Kami hanya dapat membantu Anda agar Anda dapat membantu diri Anda sendiri menjadi sukses. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat mengubah kita kalau perubahan itu tidak datang dari dalam. Jadi segala perubahan yang Anda alami selepas mengikuti kelas hari ini, itu bukan karena saya. Itu murni karena Anda mengizinkan diri Anda untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Wah, Bu Lavantik charging supaya lebih semangat dan bisa bangun bisnis besar. Luar biasa. Saya bukan Tung Desem Waringin. Saya bukan Andri Wongso, apalagi James Gui. Saya ini anak kemarin sore, Pak Aning, Pak Alvin. Jadi selama 16 tahun saya cari uang, income saya nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. I don't know why. Berbagai usaha sudah saya lakukan, nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. Tahun 2015, saya sempat berhutang sampai 300-an juta, sebagiannya adalah kartu kredit. Dan bagi orang yang income di bawah 20 juta, hutang kartu kredit ratusan juta, itu sudah kayak kiamat, karena nggak tahu kapan lunasnya. Bunga berbunga, my brother. Maka di tahun 2016 awal, saya menyerah kalah. Seorang teman bilang sama saya, kayaknya memang lu nggak bakat cari uang. Kita cari uang butuh bakat, Pak Branson. Saya tanya dia, kira-kira gimana nih? Yes, maybe Tuhan punya rencana lain buat kamu. Kira-kira Tuhan punya rencana apa buat saya? Kayaknya lu lebih cocok pelayanan. Sejak itu saya putuskan saya mau berhenti cari uang. Saya mau aktif melayani umat aja. Ada 31 hari di Januari,
25 harinya saya habiskan di rumah ibadah. Akhirnya istri saya bingung. Istri saya bilang, kita makan apa? Saya bilang, tenang aja, biar Tuhan yang rawat anak-anak kita. Dia makin bingung. Dan kami jalankan hidup seperti itu kurang lebih 6 bulan, sampai di bulan Juni saya berjodoh ketemu satu keilmuan yang disebut dengan NLP. Belajar dari pelopor NLP di Indonesia namanya Pak R.H. Wibowo. Ilmunya Neuro Linguistic Programming. Neuro artinya syaraf, linguistik artinya bahasa, programming artinya pemrograman. Jadi pemrograman bahasa syaraf otak. Katanya orang kalau mengubah program di otaknya, hidupnya bisa berubah. Saya nggak percaya. Emangnya itu komputer apa? Tapi itulah enaknya Bu Mutiara kalau hidup udah susah. Ibaratnya kita udah di lantai dasar, kita udah nggak takut jatuh lagi. Jadi saya pikir, apa ruginya saya belajar ilmu ini? Kalaupun berhasil, saya bisa naik kelas. Kalaupun nggak berhasil, saya kembali ke tempat semula. So, nothing tulus buat saya. Masuklah saya ke kelasnya Pak Wibowo. Di kelas itu Pak Branson dikasih kertas warna hijau. Lalu disuruh tulis 3 tujuan hidup. Saya tulis 1, 2, 3. Siapa yang mau sharing? Saya tunjuk tangan. Sini maju. Namanya siapa? Robi Pak. Apa tujuan hidup kamu? Saya baca Pak yang pertama. Membahagiakan ibu dan ayah. Bagus? Pelatih saya bilang apa Pak Branson? Nggak bakal tercapai. Bajigur. Yang kedua apa? Saya bilang membahagiakan istri dan anak. Pelatih saya bilang apa lagi? Nggak bakal tercapai. Abstrak. Yes, betul Pak Hadi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mencapai kesucian. Suruh duduk Pak. Ngerti nggak? Saya jawab, enggak. Gini loh, kamu tadi bilang mau bahagiakan istri kamu. Iya Pak. Nikah udah berapa lama? 8 tahun Pak. Nikah 8 tahun. Kamu sudah tahu belum secara persis istri kamu itu happy kalau diapain? Itulah pencerahan pertama saya di NLP. Bahwa otak memang tugasnya menjalankan perintah. Tapi otak hanya bisa menjalankan perintah yang jelas. Kalau saya janjian sama Pak Branson, bro, besoknya kita ketemu di bandara. Kira-kira kalau janjian kayak gitu bisa ketemu nggak sih? Nggak bisa. Bandara mana? Jam berapa? Untuk kepentingan apa? Atau saya ngomong sama Ibu Mutiara, Bu Mutiara, enak nih ngobrol-ngobrol sama Ibu. Kapan-kapan ya Bu kita ngobrol-ngobrol lagi. Maka kata kapan-kapan tidak bisa dijalankan sama otak. Saya yakin Anda pernah punya pengalaman, Rosi, ngomong sama otak seperti ini. Besok saya mau bangun sepagi mungkin. Otaknya langsung nanya, mohon maaf bos, perintah macam apa itu? Hanya ada 2 kemungkinan otak merespons. Yang satu, otak nggak paham, akhirnya diabaikan. Jadinya Anda kesiangan, kalau Rosi kan kesayangan. Atau otak merespons tapi sesuai dengan pemahaman otak. Sepagi mungkin. Oke, siap bos. Setiap 5 menit sekali Anda dibangunkan. Anda baru tidur, 5 menit bangun. Baru tidur, 5 menit bangun. Besok Anda ke bandara teler. Gile bro, semalam gue nggak bisa tidur. Anda bukan nggak bisa tidur. Anda salah kasih perintah sama otak. Tapi saya yakin pada kesempatan yang lain juga Anda pasti pernah punya pengalaman sebaliknya. Ngomong sama otak begini, besok saya mau bangun jam 5 pagi. Lalu Anda setel alarm. Keesokan harinya, 5 kurang 5, 5 kurang 10, Anda bangun lebih cepat daripada 5 kurang 5, 5 lebih cepat daripada alarmnya. Apa sebab? Yes, karena Anda memberikan perintah yang jelas pada otak Anda. Jadi apa kabar nih? Sama orang yang ditanya tujuan hidupnya, dia jawab mau sehat, bahagia, sukses, kaya raya, hidup sejahtera, keluarga harmonis. Otaknya langsung nanya, mohon maaf bos, perintah macam apa itu? So, bagaimana caranya Pak Wilson Purba? Saya bisa tahu secara pasti istri saya happy kalau diapain. Gimana, ayo teman-teman, gimana caranya saya bisa tahu secara persis istri saya happy kalau diapain? Ayo, caranya gimana? Yes, betul sekali, tepat, bingits ya. Caranya adalah dengan ditanya Pak Branson. Maka saya pulang ke rumah, saya nggak sabar Pak, kepingin tahu, 8 tahun Pak. Saya cari istri saya Pak, istri saya hilang Pak. Saya cari, ketemu Pak, lagi main di got. Saya bilang sama dia, Say, aku mau bikin kamu happy. Kamu happy kalau diapain sih? Dia liatin saya Pak. Apaan sih? Aneh banget tuh hari ini. Aduh,
Kadang-kadang ya Pak Branson, kita habis ikut seminar, kita semangat mau berubah. Tapi sampai di rumah, orang rumah belum siap. Saya bilang, aku disuruh nanya, aku harus tahu secara persis, kamu happy kalau diapain, baru aku bisa bahagiain kamu. Oh, ngomong dong. Dia aja bingung, Pak. Apalagi gue. Setelah dia berpikir, baru ketemu jawabannya, Pak. Apa itu? Ganti HP. Oh, ternyata anak ini 8 tahun nikah sama saya. Ngarep HP. HP udah jelas belum, Rosi? Udah jelas belum? Apa bedanya Rosi sama HP? Kenal lagi gue. Kalau HP itu 4G. Ya. Kalau Rosi itu 4Me. Jadi, saya tanya, HP apa? iPhone. Yang mana? Rose Gold. Berapa giga? 128 giga. Saya cek harganya, Pak Branson. 12 juta. Mau muntah gue lihat harganya. Malah utang belum lunas lagi. Tapi saya ingat apa kata guru saya. Ini Anda boleh catat satu hal yang amat penting, teman-teman. Kalau Anda punya goal, tulis yang jelas. Saya ulangi. Tulis yang jelas. Ada 2 kata penting di sana. Yang pertama tulis, yang kedua jelas. Kalau saya ngomong sama Rosi seperti ini, Rosi, tolong dong kirimin nih kacamata ke alamat Pulau Nangka Timur 2A, nomor 10, Pulau Mas, Jakarta Timur. Nyampe nggak, Ros? Nyampe nggak, Rosi? Rosi, kamu coba agak mundur dikit. Munduran dikit, ya. Cantiknya kelewatan. Nyampe nggak? Ayo, kalau saya ngomong, Rosi tolong kirim ini ke Pulau Nangka Timur 2A nomor 10 Pulau Mas Jakarta Timur. Nyampe nggak? Kenapa nggak nyampe? Apa sebab nggak nyampe? Mbak, oh nggak bisa di-unmute ya? Nah, coba nih, coba kita dengar suara Rosi ya. Iya. Nggak jelas. Nih, Pulau Nangka Timur 2A nomor 10 Pulau Mas Jakarta Timur 13260 DKI Jakarta. Nyampe nggak? Nyampe nggak, Rosi? Sampai, oke. Kemana coba? Enggak. Kenapa nggak sampai? Nggak tahu buat siapa. Lah, buat saya, buat Robi. Nyampe nggak? Nyampe. Nyampe. Kemana alamatnya tadi? Lupa. Nah, temporary memory manusia cuma 20 detik. Tapi kalau saya tulis, Pulau Nangka Timur 2A nomor 10 Pulau Mas Jakarta Timur 13260 ke sini, nyampe nggak? Nyampe. Nyambung maksudnya? Itulah sebabnya kenapa goal harus ditulis yang jelas. Dan itulah goal pertama yang saya tulis, Pak Branson. Saya Robi Oktober akan membelikan iPhone 7 Rose Gold 128GB harga 12 juta untuk istri saya 15 Oktober 2016. Dan inilah barang pertama yang saya wujudkan dengan NLP. Wih! Istri saya happy banget, Pak. Istri saya, Pak Branson, ada tatonya, ada dia. Tato pertamanya di sini, Pak. Tato naga. Sekarang naga, Pak. Nanti tua keriput jadi cacing kremi. Setelah saya belikan di iPhone 7 ini, apakah tugas suami ke istri selesai? Tentu belum, Bu Marija. Saya datang lagi ke dia, saya tanya, what next? Dia liatin saya. Ganti mobil. Nyesel gue nanya. Saya bilang, aduh, itu Ayla, 3 tahun kamu pakai kilometer cuma 14.000, ngapain sih ganti mobil? Diliatin saya. Kan kamu yang nanya. Iya juga. Mau ganti mobil apa sih? Honda Jazz. Yang mana? Yang RS. Warna kuning. Yang baru? Iya deh. Saya cek harganya, Pak Branson. 268 juta. Gelap, Pak. Tapi kata guru saya apa? Tulis yang jelas. Saya tulis aja, Pak. 15 Oktober 2017 saya membeli Honda Jazz RS warna kuning seharga 268 juta untuk istri saya. 27 September Tuhan pantaskan Honda Jazz, Pak, buat istri saya. Ini barang kedua yang saya wujudkan dengan NLP. Apakah setelah saya membelikan istri saya Honda Jazz ini, thank you Pak, tepuk tangannya, tugas suami ke istri selesai? Tentu belum. Saya datang lagi ke istri saya. Tanya lagi, Pak? Tentu tidak. Masa nggak belajar dari pengalaman? Saya cuma bilang sama dia, kamu mobil Honda Jazz ini bisa seneng berapa lama? 3-5 tahun deh. Oke, kalau gitu. Tahun depan, aku mau jajalin NLP buat diriku sendiri.
Jadi Pak, aku nih nggak percaya Pak. Masa sih cuma ditulis aja yang jelas, otak langsung jalankan perintah itu. Saya sendiri nggak percaya sama NLP. Saya ikut seminar tuh udah banyak banget. Jadi saya nggak percaya. Karena apa? Karena selama ini hidup saya itu masalahnya satu Pak. Lebih banyak di masalah keuangan. Ayah saya orang biasa, tapi tidak susah juga. Jadi kerjanya tukang servis AC, mama saya dagang nastar. Saya bisa sekolah dengan baik, saya bisa lulus S1, tapi kami kalau makan McD sama pizza, itu hanya nunggu kalau ada orang ulang tahun. Artinya kami sangat jarang makan di restoran. Oleh sebab itu, saya bertekad banget kepingin punya lebih banyak uang. Makanya saya ambil kuliah, manajemen keuangan. Saya lulusan terbaik nomor 7, Pak, dari kampus saya. Berharap punya uang. Lulus kuliah, Pak, kerja. Kere, my brother. Akhirnya saya mulai belajar secara informal. Belajar dari Pak Tung. Tung Desa Moringin. Ajarkan cara memanage keuangan. Dibagi menjadi 6 bagian, lalu bawa amplop. Yang paling penting adalah disiplin dan juga pencatatan. Lalu belajar Robert Kiyosaki, ada aset liabilities. Uang itu harus diputar dulu dari aset, baru boleh dibelanjakan. Lalu belajar lagi Pak, ilmu dari bank, 40, 30, 20, 10. 40 buat hidup, 30 buat usaha, 20 untuk cicilan, 10-nya buat lain-lain. Sampai saya sudah belajar banyak, saya baru menyadari Pak Branson. Ternyata manajemen keuangan itu akan menjadi sulit ketika uangnya dikit. Jadi mau pakai jurus apa aja Pak, kurang. Itulah sebabnya setelah saya belajar NLP, saya tidak menggunakan manajemen keuangan apapun. Saya hanya pakai manajemen otak, that's it. Tidak pakai manajemen yang lain. Saya hanya menggunakan manajemen otak aja. Jadi saya bilang sama istri saya, aku tahun depan mau jajalin NLP buat diriku sendiri. Oke, kamu mau apa sih? Aku kepingin sukses. Sukses abstrak atau jelas? Sukses? Sukses abstrak atau jelas? Abstrak banget ya, Bu Deborah ya. Oh, sekalian tulis pilihan plat mobilnya. Cakep, Pak Hadi, thank you. Jadi saya cari tahu dulu, apa itu sukses? Saya tanya sama yang punya Super Spring GPS, orang sukses, nomor 1 perusahaan GPS-nya se-Indonesia, pernah bahkan terbaik se-Asia Tenggara, namanya Pak David Sundia. Saya tanya ke David, aku mau jadi orang sukses. Sukses itu ukurannya apa sih? Dia kasih saya jawaban Pak Branson. Sukses ukurannya 2. 1, jam tangannya Rolex. 2, mobilnya Mercedes-Benz. Gelap Pak, mau muntah denger dia. Tapi kata guru saya, Pak Rosi, tulis yang jelas. Saya tulis 15 Oktober 2018, saya mau beli Rolex dan Mercedes-Benz C200 warna hitam. Maret kebeli Rolexnya, Mei kebeli Mercedes-Benz-nya. Di sini Pak, saya sudah yakin benar nih NLP. Setelah saya beli mobil Mercedes-Benz ini, what next? Saya kepingin punya rumah Pak Alvin. Loh, Bapak nggak punya rumah? Iya Pak, saya punya Mercy, punya Jazz, nggak punya rumah. Orang gue cuma iseng-iseng doang Pak, jajalin NLP. Aku mana ngerti Pak bisa kayak begini. Jadi selama ini tinggal di mana? Saya 12 tahun, Rosi, tinggal di rumah mertua. Tapi saya 12 tahun, Bu Mutiara, tinggal di rumah mertua, nggak pernah konflik sama sekali. Sekalipun saya nggak pernah konflik, 12 tahun tinggal loh Pak. Orang saya nggak pernah diajak ngomong. Maka target saya adalah, saya kepingin punya rumah sendiri. Waktu itu Bu Deborah, tabungan saya cuma 3,2 juta. Tapi kata guru saya apa? Tulis yang jelas. Anda juga pernah ngalamin kok teman-teman. Kok bisa begitu sih Pak? Anda juga sudah ngalamin. Saya yakin Anda pernah kepingin mobil tertentu. Misalnya, Pajero Sport warna hitam. Sejak Anda kepingin Pajero Sport warna hitam itu, Anda jadi sering lihat kan di jalanan? Yes, karena otak hanya menjalankan perintah yang jelas. Jadi meskipun tabungan saya cuma 3,2 juta, saya tulis aja pengen punya rumah 3M. Dan 1 tahun 1 bulan kemudian, 9 Oktober, Tuan pantasin rumah 3M di Kelapa Gading. Bajigur Bapak Ibu. Dan setelah saya beli rumah ini, di mana saya tinggal, Rosi? Of course, saya tinggal di rumah mertua. Kok begitu Pak? Aku baru ngerti Pak Alvin. Ternyata, beli rumah itu satu hal Pak Alvin. Ngisi rumah itu hal lain. Jadi saya bisa beli rumahnya, kagak bisa ngisinya Pak. Habis uangnya sudah. Orang nggak pakai manajemen keuangan. Dan saya kepingin banget punya rumah, interiornya bernuansa hotel. Karena sebagai pembicara saya suka keliling. Saya hitung Pak, butuh uang 0,5 M lagi Pak, 500 juta. Ya udah target saya November 2020. Saya ulangi, ya November 2020 saya kepingin bisa masuk rumah ini dengan kondisi yang sudah full furnished. Januari tanggal 1 2020 saya ngalamin ini Pak.
1 Januari 2020, habis pulang tahun baruan, Rosi. Jam 2:30 pagi, hujan lebat, tapi nggak ada genangan sama sekali. 5:30 pagi saya bangun, kondisinya sudah seperti yang barusan teman-teman lihat. Cicilan cuman tinggal 3 bulan. Tuhan hanya butuh waktu 3 jam untuk tarik Mercedes-Benz dari saya. Disitulah saya belajar satu hal yang amat penting. Bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya. Saya pikir saya pinter, hebat, luar biasa, bisa mewujudkan apa yang saya inginkan dalam hidup. No, Bapak Ibu. Tuhan yang jauh lebih hebat. Jadi selama ini apa yang saya dapatkan hanya karena memang Tuhan yang memantaskan. Manusia hanya bisa atur dirinya sebatas perilaku. Tapi bicara soal hasil, itu bukan wilayahnya manusia. Lagi kondisi ngisi rumah, ditambah lagi COVID-19. Per bulan Maret, tanggal 21 Maret, kita harus work from home, sebetulnya dari sebelumnya, dan saya 21 Maret mulai nggak bisa kemana-mana. Income saya terjun bebas, Pak. Nggak kira-kira, 0. Karena saya seorang trainer, sangat bergantung dari undangan-undangan, dan pertemuan termasuk salah satu aktivitas yang tidak diizinkan pada saat PSBB. Maka semua panggilan mundur, tidak tersisa satupun. Sebetulnya saya sejak bulan Agustus tahun 2019, mohon maaf just for sharing, Tuhan sudah pantaskan lebih dari 150 juta setiap bulannya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, udah nyaman banget, Pak. Maret balik lagi ke 0. Apa yang saya rasakan? Takut, bingung, khawatir, cemas, nggak berdaya, marah, benci, kesel. Yes, baru nikmatin nggak ada setahun. 0 nggak kira-kira. Bapak kan trainer, Pak. Trainer juga kalau cicil 50 juta, income-nya 0, nggak bisa mikir juga. Baca buku tak paham, Pak. Mau mulai dari mana? Segala skill yang saya miliki selama ini di atas panggung, nggak punya panggung lagi. Selama ini kemampuan saya tercatat secara offline, bukan online. Lalu harus mulai lagi dari awal. Yang di adik kepala saya cuma satu, bikin surat permohonan keringanan pembayaran cicilan rumah. That's it, nggak ada yang lain. Dan disetujui, Pak. Setujunya apa? Suruh bayar bunganya aja. Baru mulai nyicil, Pak. Bunganya gede banget. Lalu diperpanjang waktunya. Sama aja lah saya pikir. Ini malah makin besar biayanya. Cuma bayar bunga kan nggak ngurangin pokok sama sekali. Sementara jangkanya diperpanjang. Enak aja. Lalu disitulah 11 hari saya bengong-bengong. Takut, bingung, khawatir, cemas, nggak tahu mau ngapain. Dan cuma liatin tembok aja. 1 April saya putuskan untuk bangkit lagi. Dan saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk praktek NLP untuk kedua kalinya. Kalau memang ilmu ini benar, saya coba rangkai lagi apa yang sudah saya lakukan selama awal-awal saya belajar NLP, saya coba rangkai lagi, ulang lagi, belajar lagi dari awal, ngomong depan kamera. Mulai dari nggak pakai V, Pak. Diundang orang ngomong di Zoom, saya nggak tahu pasarannya, Pak. Jadi saya bilang, udahlah, gue bantu aja. Aku juga nggak ngerti, saya nggak punya skill di sini. Sampai mulai ada orang, setelah saya ngomong mungkin kesian sama saya, Pak ya, dikasih uang terima kasih. Dan uang terima kasihlah itu yang menjadi patokan pertama fee saya di online. Ngomong depan kamera itu cerita beda lagi. Hal yang paling ngedistract apa? Yang paling mengganggu adalah saya ngomong harus lihat muka saya sendiri. Dan selama ini kan nggak pernah. Dan ternyata mengganggu banget kan. Sambil saya ngomong, sambil saya lihatin ini orang. Ini orang ngomong nyolot banget sih. Emosi gue akhirnya keganggu. Konsentrasi itu terganggu terus. Tapi saya latih lagi. Lalu disuruh review. Dengar suara sendiri. Dengar suara sendiri Bu Deborah. Sampai berinding-berinding. Kok suara gue kayak gini sih? Nggak kayak yang biasa gue denger. Tapi ya tahan. Dalam sebuah perubahan saya tahan terus. Dan target saya adalah 31 Oktober 2020 saya harus bisa bangkit lagi, income saya harus balik 100 juta lagi dari online, karena dulu saya hit 100 juta pertama belajar NLP butuh waktu 1 tahun 9 bulan. Jadi dari di bawah 20 juta sampai 100 juta saya butuh waktu 1 tahun 9 bulan. Dan kali ini saya target 6 bulan karena sudah tahu ilmunya, dan Tuhan pantaskan dalam waktu 2 bulan sudah tembus di atas 100 juta. Menggunakan full cara baru, nggak ada pakai cara lama lagi, karena nggak ada undangan. Dan target saya November masuk rumah ini, Tuhan pantaskan bisa lebih cepat, tapi yang tentu nggak ada Mercedes-Benz-nya. sudah disedekahkan ya. Soalnya perbaikan 500 juta, udah kagak usah deh. Dan interior desainnya sesuai dengan harapan saya. Nah, cara-cara inilah teman-teman, saya bersyukur Tuhan pantaskan
pada saat saya mengalami proses ini, saya punya jurnalnya. Jadi saya bisa mengulang apa sih yang sebetulnya saya lakukan, dan per Januari tahun 2021 ini income saya secara online sudah lebih besar daripada kondisi normal dulu. Jadi kalau orang, mertua saya kemarin tanya, Rob, nanti kalau sudah ke depannya kamu akan offline lagi? Jawaban saya tidak tahu. Karena kondisi di rumah pun income saya sudah lebih besar daripada saya offline. Tapi saya bersyukur banget kondisi seperti ini, seperti yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya, Pak Hendra, bahwa setiap kali kita dalam kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan, saat itulah kita bisa punya pertumbuhan. Dulu saya amit-amit suruh ngomong depan kamera. Aduh, rasanya risih lah. Ngomong depan kamera itu gimana gitu. Tapi akhirnya dengan berproses, hari ini saya bisa punya income dari online, demikian juga income dari offline, jadi punya skill yang baru. Teman-teman, pada saat Anda mengalami satu kesulitan, saat itu Tuhan titipkan sebuah peristiwa untuk Anda dan saya bisa bertumbuh. Victor Hugo mengatakan manusia tidak kekurangan kekuatan, mereka hanya kekurangan kemauan. William James, the father of psychology Amerika, mengatakan bahwa manusia hanya menggunakan 12% kemampuannya untuk menjalankan keseluruhan hidupnya. 88% potensi manusia tidak digunakan sampai ia mati. Buktinya apa, Pak? Hari ini ada orang-orang yang terlahir tidak seberuntung Anda dan saya kondisinya, tapi mereka bisa memiliki kehidupan yang sama baiknya. Bahkan tidak sedikit dari mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang normal. Pak Dodi memberikan sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Pak, gimana caranya memotivasi diri dan tim saat diri pun lagi situasi terpuruk banget? Gimana caranya bangkit lagi dari awal? Pertanyaan bagus. Jangankan ente, my brother. Aneh juga punya waktu itu. So inilah yang saya ingin sharingkan kepada Anda 3 tips buat Anda teman-teman sebagai seorang leader agar Anda bisa capai goal kamu di tahun 2021. Siapa dari Anda yang kepingin tahu 3 tips ini, kasih dulu dong SSSSS. Pak Andi langsung prospek gue tuh. Ikut bisnis asuransi aja, Pak. Cakep ya. Jiwa prospeknya, jiwa rekrutnya dong, mantap. Memang harus begitu ya. Jadi kan kondisi keuangan sudah mulai membaik, nabung sudah mulai bisa. Istri saya ngomong gini, Bu Deborah, kamu beli Mercy lagi, katanya. Saya bilang sama istri saya, tahun ini aku nggak beli Mercy dulu. Aku tahun ini mau beli asuransi. Karena Mercy cuma kasih aku kesenangan, tapi asuransi kasih aku ketenangan. Kondisi COVID seperti ini membuat saya makin banyak melihat ke dalam. Dan ternyata hidup ini cari apa sih, Pak Bdes? Cari tenang kan? Dan ternyata perasaan setelah beli asuransi sama beli Mercy itu beda. Setelah beli asuransi, waduh Pak, saya natap mata istri saya. Saya tuh bisa bangga banget. Saya bilang sama dia, sayang, lu nggak salah pilih laki. Gua mau mati aja, masih mau kasih lu duit. Gokil Pak. Jadi, teman-teman, kalau Anda pria dan bilang sayang sama istri Anda belum pria sejati kalau belum punya asuransi. Songong ya, baru beli sekarang aja udah songong banget. Tapi teman-teman, bagi saya
Ya, saya juga baru tahu, oh ternyata penting banget gitu ya. Karena saya bilang sama istri saya, gokil ya, kalau saat itu bukan karena kondisi, kan ini kondisi karena COVID, kemudian income saya balik ke nol. Sayanya masih ada, Pak. Saya masih bisa fight dan bisa kembali lagi. Kalau saya meninggal, kalau saya penyakit kritis, anak istri saya bagaimana? Setengah jalan doang. Di situlah saya langsung lengkapi, Pak, insurance saya. Sebentar, Pak, saya mau baca chat dulu. Pasti kan? Gue udah curiga, Pak. Nomor HP sudah masuk, ya kan? Pokoknya kalau saya ceritain nih, saya banyak dapat referensi, Pak. Thank you teman-teman ya. Intinya apa? Saya sangat mensupport sekali profesi Anda, profesi yang sangat penting banget. Dan saat ini jumlah orang yang pakai asuransi swasta itu masih di bawah 5% di Indonesia. Jadi, wah ini masih market yang sangat-sangat seksi banget. Cuman yang memang orang belum paham aja. Demikian juga dengan saya pada awalnya. Ya, demikian juga dengan saya pada awalnya. Jadi, tinggal bagaimana nanti abis ini saya cerita sama Anda. Sebetulnya kita tuh nyari keberatan orang. Ya, uang tuh datangnya dari mana? Dari problem that you can solve. Semakin banyak orang yang punya masalah, kalau Anda punya solusinya, uang akan datang ke Anda. Cara nyari masalahnya gimana, Pak? Gampang. Anda tinggal nanya sama orang, lu beli asuransi dong? Pakai pertanyaan bodoh-bodoh. Ya, pertanyaan bodoh-bodoh akan memunculkan penolakan. Penolakan itu Anda tinggal cari jawabannya, besok lakukan namanya inokulasi. Inokulasi itu apa? Kasih tahu keberatannya, kasih tahu solusinya. Maka orang akan sangat mudah membeli dari Anda. Saya ini kolektor keberatan, Pak. Jadi cara paling gampang jualan seminar saya adalah, saya bilang, lu ikut seminar gue dong. Gitu, Pak. Saya pengen tahu tolakan dia, Pak. Semakin Anda tahu penolakannya, dan Anda tahu jawabannya, Anda pengaruhin orang pasti gampang. Karena apa? 80% orang, motivasinya adalah menghindari sengsara. Kita pasti pernah dengar sebuah istilah mengatakan, ketika musuh kita sama, maka kita akan jadi teman baik. Namun, kalau saya nggak suka sama Amir, Pak Branson nggak suka sama Amir, kita berteman, Pak. Artinya apa? Masalah orang tuh cuma kepingin tahu gini, orang tidak pernah membeli ranjang, dia hanya membeli ketenangan tidur. Orang cuma bukan kepingin tahu produk apa yang Anda jual, no. Mereka cuma kepingin tahu masalah apa yang Anda bisa beresin. Masalah dalam hidup dia apa yang Anda bisa beresin. Ini kan lucunya dalam hidup, Bu Deborah. Apa itu? Orang tuh nggak suka dijualin. Kalau ditawarin produk, respons alaminya tuh nolak. Tawarin kartu kredit nolak, tawarin apa nolak, tawarin kue nolak, respons alami nolak. Karena orang nggak suka dijualin. Kenapa? Dia nggak siap. Tapi ketika ditanya, hobimu apa? Shopping. Kan minta dijambak, Pak. Hobi shopping, tawarin barang nggak mau. Kan aneh kan? Ternyata inilah kesalahan para pemasar selama ini. Apa itu? Mereka terlalu concern pada how to sell. But they forget how they buy. Sebetulnya jualan itu simple banget. Asal Anda tahu bagaimana dia membeli. Apa masalah dia? Gali dong. Ibaratnya gini nih, Pak. Aku tersesat di jalan. Saya lagi ke rumah Pak Branson. Bro, lu udah kasih gini gua Sherlock. Gua udah pakai nih. Lagi perjalanan ke rumahmu. Rumah lu di mana sih? Udah pakai GPS, malah sekarang gua tersesat di gang buntu. Gimana dong, bro? Apa jawaban Pak Branson? Pertanyaan Bapak pertama ke saya, Pak. Supaya Bapak bisa pandu saya ke rumah Bapak. Ayo, Pak Branson, apa pertanyaan Bapak pertama ke saya? Poster. Yes. Posisi lu sekarang di mana? Betul kan, Pak? Bapak harus tanya dulu saya persisnya di mana, baru Bapak bisa arahkan saya. Bapak perlu mendengarkan saya dulu secara persis. Sebelah kanan gua ada masjid namanya Al-Azhar. Terus Bapak tanya lagi dong. Terus apa lagi? Sebelahnya ada Indomaret. Terus sebelah kirinya ada bengkel. Bengkel apa? Bengkel bubut nih. Terus ada apa lagi? Sebelah sana ada warung Padang. Dari situ Bapak picturing dong, Pak, kepala Bapak, saya ada di mana. Dan Bapak akan memandu saya dari posisi saya kan, bukan dari posisi Bapak. Nyambung? That is selling. Bapak anak berapa? Kegiatan Bapak apa? Apa yang Bapak khawatirkan dalam hidup? Apa yang Bapak sukai dalam hidup? Anda harus tahu dulu dong secara persis masalahnya dia, baru Anda bisa offer sesuatu yang bisa membereskan masalah dia. So selling is not
solving your problem. No. Selling is solving their problem. Jadi semakin Anda tahu pasar Anda, semakin Anda gampang jualan. Sekarang saya tanya dulu, menurut Anda asuransi bagus nggak sih? Pasarnya siapa sih? Lagi COVID gini masih ada nggak pasarnya? Kalau nggak ada, nggak bagus berarti. Kalau ada, di mana orang-orang itu berada? Apa keberatan mereka? Kenapa mereka nggak beli kalau memang bagus? Karena nggak ada yang kasih tahu cara mengatasi keberatannya, mereka nggak beli. Dengan Anda tahu solusinya, orang beli. Contoh gini deh Pak, saya ada seminar, harganya 1 juta Pak. Seminar online sekarang, murah-murah. Maka keberatan orang ikut seminar saya Pak, mahal. Good, kalau Anda tahu bahwa itu ada keberatan. Saya tahu Pak, orang berpikir begitu. Seminarnya namanya Law of Attraction. Saya bilang sama dia, ya, bahkan guru saya sendiri jual lebih murah daripada saya, Pak. Saya bilang, kenapa harganya seperti ini? Karena value-nya saya tahu. Anda belajar Law of Attraction, bayar 1 juta. Kenapa Anda nggak praktekin ilmu ini untuk tarik 1 juta aja? Balik modal dong. Jaminannya apa? Jaminannya, Anda full lifetime receipt. Jadi saya akan pandu Anda sampai Anda bisa praktekin ini dan tarik uangnya. Dan ada Telegram group yang saya kelola sendiri. 1 bulan saya buka kelas ini 1 kali. Jadi you bisa ikut sampai berkali-kali. Sampai you paham gimana cara narik rezeki secara sengaja. Saya tahu caranya. Dan saya bisa pandu Anda sampai bisa lakukan itu. Tarik 1 juta pertama Anda, you balik modal, sisanya you tarik yang lain. Mau narik nasabah bisa, mau narik agent bisa, terserah you mau tarik apa. Financial consultant bisa, sesuai dengan kriteriamu. Emang bisa begitu? Bisa. Dan saya ilmiah yakin itu bisa dilakukan. That's why you have to pay me for that. Dan ada yang narik sampai 200 juta, 700 juta. Bagi ke gua, kagak. Tetap bayar 1 juta dan masih lifetime receipt, masih ada di grup sampai dengan hari ini. Why? Aku tahu keberatanmu. Dan saya tahu solusinya apa. Saya tahu value-nya di mana. Ini mendikte Tuhan, Pak. Saya tahu jawabannya. Law of Attraction itu ilmu mistis. Saya tahu jawabannya, Pak. Ini nggak mendikte Tuhan. Kita cuma mengatur pikiran kita di sebatas perilaku. Mengatur vibrasi kita. Hasil Tuhan yang pantesin kok. Kita lagi Law of Attraction, tiba-tiba besok mati kan nggak berjalan LO-nya. Kematian siapa yang bisa tanggung? Saya tidak melawan Tuhan. Saya sangat spiritual hidupnya. No. Dan saya jelaskan itu kepada orang yang keberatan. So, keberatan apa lagi? Kenapa you nggak ikut kelas saya? Saya bisa jelaskan kenapa you harus ikut kelas saya. Dan clear banget, it's just a matter of time. Ini life skill. Daripada selama ini kita narik sesuatu nggak sengaja, mendingan you sengaja dong. Nggak sengaja juga narik kok. Emang begitu kok? Iya. Ada orang yang bilang, amit-amit deh gua jangan sampai punya laki kayak begitu. 5 tahun kemudian, nikah sama laki kayak begitu. Kenapa? Dia sendiri yang narik. Dapat nasabah begitu, terus pacaran dicampakkan, 3 kali dicampakkan. Dapatnya pacar playboy terus. Kok bisa begitu, Coach? Bukan salah pacarnya. Salah vibrasinya, nariknya begitu terus. Jadi kalau Anda hari ini dapat nasabahnya sejenis begitu terus, itu bukan salah nasabahnya. Karena vibrasi gestur Anda dan saya, itu narik yang kayak begitu. Dan itu bisa dipelajari. Bajigur kan? Kenapa repeatedly? Ya karena memang begitu. So, yes, what you think is what you get. Itu yang kita lihat, itu yang kita tarik. Semakin banyak kita mengeluh, makin banyak itu datang ke kita. Karena itu yang kita perhatikan. Makanya hati-hati, jangan suka ngomong sama pasangan begini. Say, kamu jangan selingkuh ya. Otak mengabaikan kata tidak dan jangan. Karena ketika Anda bilang, Bapak Ibu jangan bayangkan gajah. Gajahnya muncul kan pikiran Anda sekarang. Bapak Ibu jangan bayangkan kelinci. Kelincinya muncul kan. Jangan sampai deh gue dapat nasabah yang lapse. Muncul nasabahnya. Itulah sebabnya kita harus alihkan. Jangan selingkuh jadi apa? Makanya Anda ngomong sama anak, pengalaman nggak? Kamu jangan main game terus, makin main kan? Ya kita yang nyuruh kok. Jangan main keluar, malah keluar kan? Kata jangan bukan tidak membuat vibrasi kita menarik apa yang kita tidak inginkan. So hati-hati dengan kata-kata itu. Kamu jangan males. Kamu jangan males. Kamu jangan menyerah. Kamu semangat, yang gigih. Kalau ngomong sama pasangan, aku nggak mau kehilangan kamu. Malah hilang kan? Jadi gimana Pak? Kamu jangan selingkuh, ganti jadi kamu yang setia. Very good. Aku nggak mau kehilangan kamu. Ngomongnya jadi apa? Kita biar nyatu terus ya. Ngomong-ngomongin sampai jam berapa?
Ngemeng aja deh tadi. Sampai jam 1 boleh nggak? Sampai jam berapa sih? Panitia. Itu sampai jam berapa sih? Soalnya tadi memulainya agak mundur. Coba. Ayo, sampai jam berapa kita? Saya lanjut. Ya, sampai jam berapa bolehnya? Saya biar batasi waktunya supaya Anda mengganggu waktu Anda. Izin panitia, aku boleh ngomong sampai jam berapa? Hah, sampai habis materinya. Ada acara lagi nggak habis ini? Sampai sore. Wow, keren ya. Anda tanya-nanya ya. Nanti saya sekalian sharing. Kalau Anda memang senang, nanti saya sharingin gimana caranya Anda berhenti cari uang dan membuat uang yang datang kepada Anda. Bahkan saat Anda tidur juga. Dan saya merasakan itu. Memang selama ini saya keliru sih cara saya cari uang. Makanya nggak dapat-dapat. Kenapa? Karena uang kayak ayam. Makin Anda kejar, makin lari. Kalaupun ketangkep cuma seekor, keringat yang keluar udah begitu banyak. Ya. Sampai pukul 12.45. Oh, tidak sempat. Oke, siap, Pak. 12.45, setengah jam. Oke, saya bahas ini aja. So, menyambut pertanyaan brother kita tadi, yang bagus banget pertanyaannya, yaitu bagaimana caranya aku untuk tadi siapa? Dodi ya, kalau nggak salah. Sebentar, saya cari namanya gitu ya. Bagaimana caranya saya bangkit lagi? Oke, Dodi Wenas, betul. Dodi bertanya, Pak, gimana caranya supaya aku bisa bangkit lagi? Teman-teman, nomor 1, kita nggak perlu bicara teknis dulu ya. Itu nantilah, nomor kesekian. Saya harus ngapain? Nomor 1, beresin emosinya dulu. Nomor 1 itu, beresin emosinya dulu. Kita nggak bicara teknik. Kenapa? Dari tahun lalu, sejak Zoom, perusahaan sudah kasih Anda berapa banyak teknik-teknik baru untuk kita bisa jalankan secara online. Tapi berapa banyak yang dijalankan? Ketika feel-nya belum dapat, orang akan menolak cara baru. Jadi dia tetap akan berharap dengan cara yang lama. Kenapa? Karena emosinya belum dapat. Tadi pagi guru sekolah jelasin sama anak saya apa? Kamu nanti pas ujian tes, karena yang periksa bukan ibu tapi dari sekolah lain, tolong ya tulisannya yang rapi. Karena biasanya kalau guru lihat tulisan rapi, itu nilainya sudah bagus duluan, hatinya sudah senang. Tapi kalau kamu tulisannya berantakan, itu orang sudah males ngangguk dikerjain. Ya, tolong bikin yang rapi, yang bagus. Jadi sebetulnya manusia tuh make decision by emotion. Kalau sudah senang, semua jadi menyenangkan. Masa sih gitu, Coach? Nih, jadi kondisi new normal ini banyak orang mengeluh sulit, Rosi. Banyak orang bilang lagi susah. Saya kasih Anda kabar baik dulu ya. Kristalina Georgieva mengatakan dunia mengalami resesi. Jadi kalau hari ini ada di antara Anda mengatakan bahwa saya sedang susah, Pak, saya ucapkan selamat kepada Anda, karena satu dunia juga lagi susah. Jadi kalau sedunia lagi susah dan Anda merasa susah, berarti Anda normal. Jelas? Nah, yang membedakan sekarang hanya tinggal apa respons Anda terhadap kejadian tersebut. Kabar baiknya teman-teman, manusia yang bahaya cuma emosinya aja. Emosi Anda pegang, beres masalah Anda. So, inilah hal yang paling pertama kali saya belajar ketika kondisi COVID waktu itu. Saya juga takut, bingung, khawatir, cemas. Gimana beresin itu dulu? Kalau itu nggak beres, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin, Anda punya pacar lagi ngambek. Ajak makan nggak mau, diajak ngobrol marah-marah, diminta pendapat, pendapatnya ngawur. Kenapa? Lagi ngambek. Tapi kalau dia lagi happy, Anda baru beliin iPhone 12, wih, lagi sayang-sayangnya sama Anda. Pak Branson, maaf ya, tai kucing aja serasa coklat. Kenapa? Hatinya lagi happy. Pernah ngalamin lagi bawa mobil, hati lagi dongkol, jengkel, bingung, khawatir, cemas. Tiba-tiba ada mobil di depan rem mendadak. Sumpah serapah langsung keluar. Tapi ketika Anda lagi happy, baru turun bonus, mobil rem mendadak, Anda doain, mudah-mudahan lu banyak berkah. Jadi manusia, filternya cuman di emosinya aja. Kalau Anda happy, semua akan jadi baik. Karena gini, inilah hebatnya dunia. Segala sesuatu di luar Anda itu netral. Sampai Anda memutuskan mau pakai filter apa, lihatnya. Ada orang, Pak Branson, gagal ujian. Dia melihatnya, filternya melihatnya sebagai pembelajaran. Belajarnya makin rajin, sekarang jadi orang sukses.
Ada orang gagal ujian, dia lihat ini adalah akhir daripada sebuah perjalanan. Dia naik ke lantai 4 bunuh diri. Yang bikin bunuh diri apanya? Gagal ujiannya. No. Orang ada yang gagal ujian makin sukses kok. Gagal ujian tidak pernah membuat orang bunuh diri. Yang membuat orang bunuh diri adalah cara dia melihat gagal ujian. Jadi, orang berhenti di asuransi karena penolakan. No. Semua pelaku bisnis asuransi pernah ditolak. Tetapi yang membuat orang berhenti bisnis asuransi karena cara dia melihat penolakan. Itulah sebabnya sejak saya memahami ini, oh kalau begitu semua hal di luar saya netral. Gimana ceritanya sama tai sapi? Anda bisa lihat tai sapi sebagai kotoran, Anda bisa lihat tai sapi sebagai pupuk. Tai sapinya netral. Dari situ saya memahami, wah asik banget hidup ini. Semua kontrol di kita. Tergantung kacamata apa yang Anda pakai. Kalau Anda pakai kacamata merah, semuanya merah. Anda pakai kacamata kuning, semua kuning. Anda pakai kacamata biru, semua biru. Pakai kacamata hijau, semua hijau. Kalau Anda pakai kacamata lalat, ditaruh di kebun bunga yang paling indah sekalipun, dia hanya bisa lihat sampahnya. Tapi kalau seseorang menggunakan kacamata lebah, ditaruh di tempat sampah sekalipun, dia bisa temukan madunya. So, pertanyaan saya sekarang adalah, Anda mau pakai kacamata apa? Siapa dari Anda yang mulai hari ini dan seterusnya mau pakai kacamata happy? Tulis dulu S. Yang mau pakai kacamata happy. Kacamata happy. Wow, Wilson, Pak Hadi. Ya, kalau Anda hari ini memutuskan pakai kacamata happy, mulai hari ini dan seterusnya, nggak ada hal lain lagi yang buruk. Semua akan memberikan kebahagiaan buat Anda. Kenapa? Karena jam yang rusak masih menunjukkan waktu yang tepat 2 kali dalam 1 hari. Nanti tips ketiga saya akan jelaskan kepada Anda mengenai hal ini. Itulah sebabnya teman-teman. Kalau betul Anda mengatakan bahwa saya mau lihat happy, coba kasih tahu saya dulu. Apa yang sekarang jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kondisi dulu? Kalau Anda udah mulai ubah kacamatanya, apa yang sekarang lebih menguntungkan? Coba. Kondisi apa yang sekarang lebih menguntungkan dibandingkan dengan dulu? Coba, ayo, katanya pakai kacamata happy. Dibandingkan dulu, apa yang sekarang lebih menguntungkan? Coba. Banyak waktu Pak sama keluarga, cakep. Meeting bisa di rumah Pak sekarang. Yes, efisien Pak. BBM, cakep Pak Robert. Pak Hadi bilang hemat, nggak usah beli celana. Oh ya kan? Sekarang beli baju cuma setengah setel. Celana kagak usah pakai. Bener. Apalagi? Kalau Anda mau mulai melihat, Anda perhatikan deh. Dulu 1 hari mau prospek 5 orang, nggak gampang ya Pak Benson ya. Kita kena waktu di tempat kan. Sekarang Anda mau prospek 1 hari 10 orang, 15 orang, you can do that. Dulu kita dibatasi sama lokasi. Sekarang Anda bisa prospek orang di luar tempat Anda, sampai beda kota. Anda punya market yang besar banget sampai se-Indonesia. Ya, friendly speaking, memang saya merasa bersyukur karena hal itu. Dulu saya kalau bikin seminar di Jakarta, yang datang ya orang Jakarta, paling 1-2 orang datang dari luar kota. Hari ini saya bikin kelas, kemarin hadir 130 orang Pak, dari seluruh Indonesia. Ya, something yang lebih baik sekarang dibandingkan dengan dulu. Dulu orang disuruh online mana mau bayar Pak. Sekarang diajak offline malah kagak mau. Dia takut kan. Mendingan gua online, ajakin ketemu. Ya, kemudian prospek Cikarang 3 jam. Sekarang 50 menit Pak, jalannya tambah lancar kata Pak David. Jalannya sepi ya. Pak Robert bilang prospek dengan chat udah dirasa wajar. Yes, hari ini. Berarti tinggal kita meningkatkan kemampuan kita prospek secara chat aja kan. Perbaiki kita punya copywriting, perbaiki cara pendekatan kita, itu aja Pak. Tapi orang sudah welcome kok dengan cara ini. Ya, bisa jalan-jalan sama keluarga, kerja sambil online, belajar sambil online, dan perhatikan Bapak Ibu, waktu kita di jalan dulu bisa 2-3 jam. Hari ini kita merasa ada kelebihan waktu yang akhirnya Anda bisa gunakan untuk meditasi, untuk yoga di rumah, untuk main sepeda, untuk punya teman yang baru. Kita punya waktu lebih banyak untuk melakukan hal yang lebih positif. So, gimana nih Pak caranya? Saya kasih Anda tips-tips sederhana teman-teman untuk keadaan emosi Anda. Cara pertama adalah Anda hack. Ya, jadi Pak Dodi, apa yang perlu dilakukan? Nomor 1 Pak, beresin emosi caranya dihack. Caranya gimana Pak? Amy Cuddy mengatakan,
melakukan sebuah riset bahwa orang kalau mengubah bahasa tubuhnya, terutama bagian dada ini harus kondisinya terbuka seperti ini. Hormon keberaniannya naik, hormon stresnya turun. Jadi tubuh hindari kebiasaan untuk ditutup begini. Ya, kalau bisa dadanya terbuka karena ini akan meningkatkan hormon keberanian Anda dan kepercayaan diri Anda. Hanya dengan mengubah bahasa tubuh menggunakan high power pose, bagian tubuh yang terbuka. Oleh sebab itu, yang saya lakukan pertama saat itu Bu Deborah, saya bukan cari cara untuk mengembalikan uang saya. Yang saya lakukan cuma apa? Jalan pagi. Tiap pagi bangun jalan. Gue juga nggak tahu mau ngapain. Saya nggak ngerti online kayak gimana. Saya cuma beresin emosi saya dulu. Saya beresin ketakutan saya dulu. Our emotion created by our motion. Beresin dulu gerakan Anda. Nanti emosi Anda beres, idenya baru akan muncul. So teman-teman pastikan you happy dulu. Ya, cara paling simpel begini. Sampai Agustus Pak Wilson itu 31 hari. Jalan 30 hari Pak. Jalan sampai 425 kilo. Kenapa? Saya juga stres Pak sama emosi saya. Nah, saya juga takut, saya juga bingung. Saya juga mikirin cicilan takut Pak. Dari nol lagi soalnya gimana. Jadi saya harus beresin emosi saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah teman-teman Anda tulis. Jadi kalau Anda ada kekhawatiran, segera tulis kekhawatiran Anda. Ya, tuliskan kekhawatiran Anda. Kenapa? Karena ketika orang memindahkan dari otak dia ke kertas, itu disebut dengan pen terapi, maka emosinya akan turun. Jadi kita nangkep, oh, gua khawatir karena ini. Apa yang membuat Anda khawatir? Tulis. Misalnya, saya takut income saya tulis. Saya takut income saya turun, tulis. Saya khawatir cicilan rumah saya, tulis. Saya nggak nyaman dengan work from home, tulis. Saya nggak bisa online, tulis. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman, lakukan kegiatan primitif. Ini paling gampang. Luangkan waktu Anda untuk lakukan 5 hal ini setiap hari kalau bisa. Ya, karena Tuhan sudah titipkan cara happy yang simple. Ya. Undangan nikah by online, tidak perlu cetak undangan. Yes, prospek Cikarang. Oke, good Pak Wilson. Apa kegiatan primitif? Anda kalau mau happy, teman-teman. 1, makan yang enak. Oke, tapi jangan berlebihan tentunya. Makan enak meningkatkan dopamin, mood Anda jadi bagus. Makanya makan bisa jadi mood booster. Tapi kalau dia nggak terkendali, jadi kegemukan. Tapi makan bisa Anda jadikan cara untuk Anda bikin mood Anda jadi bagus. So, makan yang enak. Tenang aja, uang karena makan nggak bakal habis. Ya, tapi kalau karena hal-hal yang lain ada tuh yang bisa ngabis ya. Dan yang kedua adalah ngobrol enak. Cari teman yang positif. Telepon, ajak ngobrol. Yang kalau ngomong 5 menit pertama nggak banyak, hembuskan nafas. Jelas? Ada teman tuh kalau ngomong gini nih. Gimana bro kabar? Udah teman-teman, 5 menit aja langsung matiin. Kalau udah ini susah, itu susah, aduh udah deh. Jauhin dulu ya. Pilih teman-teman yang betul-betul bisa kasih Anda semangat. Kemudian yang ketiga, tidur yang enak. Pastikan tidur minimal 7 jam per hari karena ini akan bikin mood Anda bagus. Saya sering terapi orang kalau tidurnya kurang dari 4 jam tetap aja mood swing. Dan itu mood yang jelek, Anda ingat keputusannya jadi jelek. Ya. Kemudian kalau bisa tidur siang 1 jam ya, kalau bisa. Karena tidur siang 1 jam itu manfaatnya kayak tidur malam 3 jam. Tapi tidak berlaku kelipatan. Jadi jangan kau pikir tidur 2 jam malam nggak usah tidur. No. Maksimal sejam manfaat positifnya. Jadi kalau tidur, kalau bisa tidur siang 1 jam. Kemudian yang keempat adalah main enak. Ya, main enak apa? You kalau punya hobi, luangkan waktu untuk jalankan hobimu. Ya, 1 jam sehari lah misalnya. Saya senang main game Pak, ya udah 1 jam, 1 hari 1 jam main game. Saya senang ikan cupang Pak, ya udah 1 hari 1 jam ngobrol sama cupang. Saya senang cuci mobil Pak, ya udah 1 hari tiap hari cuci mobil. Padahal nggak pernah keluar rumah Pak, nggak apa-apa cuci aja, kan lu senang. Dan yang kelima adalah seks yang enak. Ya, seks memberikan dopamin level yang tinggi, itu membuat orang menjadi moodnya jadi bagus. Ya, atur kehidupan seks Anda dengan baik, tentu dengan pasangan Anda. Ya. Pak yang belum menikah gimana? Ya udah 1-4 ya. Dan kenapa zombie kalau nyerang rame-rame? Karena kalau sendirian namanya zomblo. Nah, buat Anda yang jomblo, saya doakan semoga segera dapat pasangan yang Anda inginkan. Yeay! Oke, lanjut 12.30. Oke, you have to punya vision as a leader. Ya, punya visi sebagai seorang leader. Yang pertama adalah feel as a leader. Yang kedua adalah apa yang membedakan leader dan orang biasa? Leader itu punya visi. Leader itu diikuti karena visinya dia. Kalau dia nggak ada visi, dia bukan leader. Dia cuma follower. Anda perlu bisa membayangkan seperti apa kehidupan Anda 10-20 tahun dari hari ini dengan berapa banyak pengikut. You are a leader. Tapi kalau kita hanya bisa melihat diri kita sendiri, ya kita bukan leader. Leader itu ukurannya follower. Berapa banyak follower Anda? Ya. Nah,
Saya yakin Anda pernah mendengar istilah ini. Shoot for the moon, even you miss, you will land among the star. Ya, leader punya visi yang besar. Walt Disney tidak pernah melihat Disneyland sampai ia meninggal. Tetapi dia sudah melihat Disneyland di kepalanya sendiri. Ya. So, if you don't have a vision board, if you don't have a dream list, you are complicating your process to getting what you want in life. Ibu-ibu naik taksi nih, Rosi. Mau kemana, Bu? Terserah abang. Bikin ribet aja nih, Ibu. Jadi pastikan otak selalu menjalankan perintah, mendingan lu kasih perintah daripada nggak sama sekali. Kasih, Anda kepingin apa di sini? Ya maaf teman-teman, saya tulis 3M dikasih. Jadi kenapa kita nggak minta aja? Pak, kalau nggak tercapai gimana? Minimal Anda sudah bergerak menuju ke sana kan? Daripada nggak ada perintah. Ya, nanti cara mencapainya gimana? Nah, ini orang-orang yang sudah menuliskan goalnya, ada yang kepingin punya mobil, kepingin punya omset 20M, kepingin punya anak, dia tulis kemudian, nah pokoknya asal dia tulis, kepingin punya income di atas 100 juta, kepingin punya mobil, kepingin turun berat badan, tulis. Anda lihat, dengan dia menulis goalnya, dia mencapai goalnya. Tetapi hari ini, saya ingin bahas goal as a leader, artinya vision Anda as a leader. Apa sih Pak? Gini. Saya mau ajak Rosi taruhan. Oh jangan Rosi terus deh, Bu Mutiara. Bu Mutiara, Bu, chatnya aktif ya. Aku mau kita ngobrol aja, Kita ngobrol Bu. Ayo Bu, unmute Bu, kita ngobrol. Halo Bu Mutiara. Pak, saya Susan sih Pak. Hah? Nama saya Susan, cuman namanya agensinya Mutiara Borneo. Tapi nggak apa-apa deh. Ya ampun. Panggil saya Mutiara. Saya panggil Ibu Susan kalau gitu ya. Oke, siap Ibu Susan. Bu Susan, gini. Terima kasih sebelumnya partisipasi Bu. Gini Bu, saya mau ajak Ibu taruhan. Taruhannya gampang, modal dari saya. Setiap bulan saya bawa uang 20 juta kasih Bu Mutiara. 20 juta cash Bu. Setiap tanggal 1 saya kasih Ibu 20 juta. Ibu cukup kasih saya 10.000 aja. Kembaliin saya 10.000. Jadi saya kasih Ibu 20 juta, Ibu kasih saya 10.000. Oke? Oke. Bulan kedua saya kasih Ibu lagi 20 juta. Ibu kasih saya kali 2 dari bulan sebelumnya. Jadi bulan kedua Ibu kasih saya 20.000. 20.000. Oke. Bulan ketiga saya kasih lagi Ibu 20 juta. Ibu kasih saya kali 2 dari bulan sebelumnya. Jadi Ibu akan kasih saya 40.000. Oke, kita lakukan ini cuma 18 bulan, Bu. Cuma 18 bulan aja. Sip? Iya. Oke, deal ya, Bu? Deal ya? Kayaknya enggak deh. Oh. Nanti saya malah nombok karena itu hitungan hitungan berganda gitu loh Pak. Hitungan berganda ya? Iya. Oke, ganda campuran atau ganda kembang Bu? Oh, itu janda ya Bu? Ada tuh istilahnya kalau di MLM itu dia memang kayak papan catur. Kayak papan catur ya? Pengalian itu. Oh, pengalian ya? Oke, berarti tidak deal ya Bu? Tidak. Tidak deal. Oke, thank you. Ya, multiply katanya. Oke, saya mute ya Bu. Multiply. Susan, thank you ya. Nah, jadi gini teman-teman, yang saya tawarkan kepada Bu Susan adalah ini. Ibu akan terima 20 juta dikali 18 bulan. Maka apa yang akan Ibu terima adalah 360 juta. Oke? Sementara bulan pertama Ibu cukup kasih saya 10.000. Bulan kedua Ibu kasih saya 20.000. Bulan ketiga Ibu kasih saya 40.000. Bulan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, 10, 11, 12 sudah sama 20 juta. Bulan ke-13, 14, 15, 16, 17, 18 Ibu akan kasih saya 1.280 juta. Dan Ibu cerdas banget untuk tidak menerima penawaran ini. Dan Ibu adalah orang pertama yang menolak ini sepanjang saya bawakan kelas ini. So, congratulations Bu Susan, Anda hebat, pintar, luar biasa. Yes. Teman-teman, 20 juta itu, kalau dalam konteks insurance, itulah prospek. Uangnya kelihatan gede, tapi untuk jangka panjang, ya segitu terus. Tapi yang rekrut, ya kayak gitu Pak, ngantuk. Binain satu orang, duitnya dikit banget, capeknya luar biasa. Tapi sekali adik-adik Anda sudah mulai berkembang, terjadi efek multiply, Anda sendiri nggak bisa nyetop. Dan itulah orang-orang leader-leader insurance yang saya temui selama ini. Anda harus tahu fitrahnya bisnis insurance itu kayak apa. Bahwa uangnya, dagingnya, bukan di prospek. Prospek untuk sekarang, yes, saya setuju.
Tapi Anda perlu punya visi untuk punya grup yang besar. Kalau memang Anda pengen punya waktu, punya uang. Kalau hanya kepingin prospek, tidak ada beda dengan Anda bisnis yang lain. Tapi kekuatan daripada bisnis insurance adalah efek multiply yang Anda bisa buat dari pengembangan leadership Anda. Yes, menggunakan deret ukur. Betul sekali. Jadi kekuatan perkalian 2, it do really crazy. Keren banget. Bu Susan, aku nih nggak pernah nabung, Bu. Saya nggak pernah nabung, Bu. Sampai tahun 2018. Saya diajarin cara ini tahun 2016. Saya pakai buat nabung. Karena otak seneng dengan perkalian 2 tentunya. Maka saya nabung lah mulai dari 10.000 tadi. Nabung 10.000. 1 bulan nabung 10.000. Maret saya nabung 10.000. Februari saya ulangi. April saya nabung 20.000. Mei saya nabung 40.000. Dan seterusnya. Sampai akhir bulan, akhir tahun waktu itu, tabungan saya sudah sampai di 5 juta. So di Januari saya sudah bisa nabung 10 juta. Februari saya menabung 20 juta. Maret saya nabung 40 juta. Ini efek perkalian 2. Yang penting mulainya dari 10.000. Nyambung maksudnya? Kadang-kadang orang bilang, aduh Pak, 10.000 nabung kapan kayanya? Saya pakai cara ini ke beli rumahnya, Bu. Karena saya kali dua, dan saya mulai dari 10.000. Sama halnya dengan tim Anda. Mulai dari 1 orang, jangan main-main. Kalau Anda kembangkan terus, leader Anda bisa lagi menciptakan leader Anda menciptakan leader lagi, nanti Anda akan lihat efek multiply-nya is really crazy. Inilah yang menjadi fitrah dasar daripada bisnis insurance. Ya, kembali ke fitrahnya teman-teman. Karena ini yang disebut dengan kekuatan perkalian 2. Ini juga Anda bisa lihat, jangankan kali 2, kali 1,5 aja efeknya begini. Dan ini domino. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino, which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than 1 meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Mulai dari 5 mili, domino 5 mili. Jadi domino hanya bisa menjatuhkan. Domino selanjutnya yang besarnya tidak lebih dari 1,5 kali lipat ukuran yang sebelumnya. Jadi ini perkalian 1,5. Mulai dari 5 mili, kalau ada 29 domino yang disusun, yang ke-29 setinggi Empire State Building. Artinya apa? You have to start dari yang kecil. Dari 1 itu. Karena efek multiply-nya luar biasa. Saya pakai hal yang sama, ketika saya pengen punya income 100 juta, saya tidak langsung start dari 100 juta. Saya hanya trigger otak saya dari angka 5 juta dulu. Gimana caranya April saya bisa dapat 5 juta dulu. Ternyata baru beberapa hari tercapai 5 juta. Saya baru naikin ke 10 juta. Masih bulan April berjalan, saya naikin lagi ke 20 juta. Masih berjalan, saya multiply lagi ke 40 juta. Dan masih tercapai. Saya ingat banget 21 April saya sudah capai 40 juta dari income online saya. Saya naikin ke 80 juta dan tidak tercapai. Tidak tercapai saat itu. Maka saya ubah jadi ke Mei. Otak saya sudah punya pattern cara dapetin 40 juta. Dia hanya perlu kali 2 jadi 80 juta. Dan di bulan Mei Tuhan pantasin lebih dari 100 juta tembus di bulan kedua. Apakah Juninya tembus lagi? Jawabannya tidak. Mei tembus, Juni tidak. Juli tembus, Agustus tidak tembus. September, Oktober, November tembus. Desember tidak tembus. Januari tembus di atas 200. So memang betul masih naik turun, tetapi setidak-tidaknya patternnya sudah mulai ketemu. Nah, per Februari ini, Maret sudah di atas 100 terus. Yang paling penting adalah Anda start, teman-teman, dari yang paling kecil, lalu multiply. Jadi target dulu, 1 bulan, 1 dulu deh. Nanti bisa 1, 2, bisa 2, 4, 4 bisa 8. Nanti Anda akan lihat efek multiply-nya makin lama makin cepat. Ya, yang penting mulai dulu. Leaders become great leader not because of their power, but because
their ability to empower others, ya. Jadi teman-teman, leader itu ukurannya apa? Harus punya pengikut. Seomong kosong kita bilang diri kita leader kalau nggak ada pengikutnya. Ya. Dan skip dulu. Oke. Anda perlu punya bayangan tentang diri Anda, teman-teman. Di kemudian hari, Anda kepingin punya berapa leader? Ya. Saya izin minta waktu tambah sedikit aja karena saya jadi kepingin cerita yang ini supaya nggak nanggung ya. Florence Chadwick 4 Juli tahun 1952 mau menaklukkan Selat Catalina. Caranya gimana? Berenang. Itu 41 km. 41 km. Baru pria yang bisa. Wanita belum ada. Berenanglah dia menghubungkan California dan Selat Catalina. Setelah 15 jam berenang, dia pun berhenti. Lalu diwawancara. Betapa menyesalnya si Florence ketika dia mengetahui dia hanya berjarak 1,6 km dari pantai yang dia mau tuju. Diwawancara, kenapa kamu berhenti? Dia bilang apa? Kabutnya tebal, saya tidak bisa melihat pantainya. Kalau hari itu saya bisa lihat pantainya, saya sudah pasti selesaikan ini. 2 bulan kemudian, dia berenang lagi di Selat Catalina, tapi menggunakan sikap yang berbeda. Dia mau taklukkan Catalina. Caranya gimana? Dia sudah melihat pantai Catalina di kepalanya sendiri. Apa efeknya? Dia berenang 2 jam lebih cepat daripada rekor pria. Itulah sebabnya teman-teman, Anda harus bisa membayangkan diri Anda yang sudah punya network yang besar. Baru Anda akan mendapatkan network yang besar. You are a leader. Siapa dari Anda yang nonton video ini ada terjadi perubahan-perubahan pada rongga mulut Anda, pada rahang Anda? Merasakan? Oke, thank you Pak Robi, terima kasih. Ini engkong gue. Apakah jeruk nipisnya nyata? Apakah sekarang jeruk nipisnya nyata? Apakah jeruk nipisnya nyata? Apakah sekarang ada di hadapan Anda jeruk nipisnya? Yes, tidak nyata. Tapi reaksi tubuh Anda nyata? Ya, otak tidak bisa membedakan yang mana kenyataan, yang mana imajinasi. Hal ini diriset di Harvard Institute. Orang disuruh main piano, dicek bagian otak yang aktif yang mana. Lalu piano disingkirkan, orang disuruh membayangkan main piano. Dicek bagian otaknya yang aktif yang mana. Ternyata sama persis. Itulah sebabnya teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda harus dapat membayangkannya dengan jelas di kepala Anda. Kalau Anda bisa membayangkan, Anda sudah pasti bisa mendapatkannya. Sama halnya seperti Anda lihat bakso. Lalu Anda lihat yang kayak gini. Lalu Anda lihat ini. Berapa banyak dari Anda yang tiba-tiba dapat ide? Boleh juga nih nanti siang makan bakso. Boleh juga nih besok makan bakso. Ini bakso yang ini enak nih. Udah lama nih gua nggak makan bakso. Gara-gara apa? Anda men-trigger otak Anda dengan melihat bakso. Yes, lapar. Kalau Anda bisa melihat diri Anda sudah punya seperti ini, Amir misalnya punya leader, berapa leadernya, kapan, di mana, Anda bisa membayangkan itu, maka Anda pasti akan memiliki itu. Sepanjang bayangannya jelas di kepala Anda, karena otak Anda nggak bisa membayangkan yang mana kenyataan, yang mana imajinasi, dia tetap akan mewujudkan untuk Anda. Sip? Oke, mohon maaf nih, waktunya nguber nih. Terakhir teman-teman, attitude as a leader. Ini dia yang ingin saya sharing kepada Anda, bahwa rahasianya supaya income bisa besar saat ini adalah the first step toward change is awareness. Sadar. Yang second step is acceptance. Seperti dikatakan oleh Ibu Cecilia tadi adalah, menurut Charles Darwin, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar yang akan bertahan, tapi yang paling cepat merespons perubahan. Teman-teman, satu tips buat Anda. Kondisi seperti saat ini, kuncinya adalah you accept bahwa kondisinya memang sudah seperti ini.
maka Anda akan maju. Orang-orang yang masih berharap kondisinya kayak kemarin, dia hidup di masa lalu. Saya totally sudah accept bahwa dunia ya sudah seperti ini. Saya bilang sama pasangan saya, memang kamu sudah jam 8 sampai jam 12 sekarang kerjaannya beda, nemenin anak belajar. Memang kamu jadi harus buka lagi buku kelas 6 SD, kamu harus buka lagi kelas 4 SD. Yes, karena hidup sudah berubah. Cara belajar anak ya sekarang kayak begini. Kamu nggak usah pikir nanti balik lagi ke sekolah. No. Kamu cari hiburanmu hari ini kayak apa? Cara berbisnis hari ini ya kayak begini. Kalau Anda sudah accept, idenya akan muncul. Kalau kita belum accept, kita terus menunggu. Dan saya sudah accept. Maka inilah sikap-sikap yang perlu dibutuhkan. Hindari berpikir sebagai korban kondisi saat ini. Ciri-cirinya gampang, kalau masih blaming, hati-hati akan tetap berada di tempat. Blaming itu menyalahkan ini semua gara-gara corona, ini semua gara-gara kondisi begini. Kalau saya terus blaming, hari ini cicilan nggak kebayar. Tapi saya accept. Ya. Kemudian yang kedua adalah excuse. Aku nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa ngomong di depan kamera. Saya nggak punya kemampuan itu. Excuse. Atau mengatakan bahwa sekarang memang zamannya milenial, Pak. Aku kolonial. Yes, it's just an excuse from you. Kemudian cirinya adalah denial, menyangkal. Situasi sudah berubah. Ada tuh di Surabaya, suami bilang apa? Ya, aku mau kerja. Cuman kan aku kalau kena COVID gimana? Malah kamu yang ribet kan? Akhirnya apa suami yang dilakukan? Dia main game di rumah. Dia bilang apa? Kalau aku kena COVID gimana? Bajigur kan? Ini mau gue jambak orang kayak begini. Itu denial. Dia menyangkal tanggung jawabnya dia. Kurang ajar banget kan? Istrinya dipaksa kerja sama dia. Dia main game di rumah. Biar dia nggak kena COVID. Mengambil situasi sudah kayak begini. Masih mau ngambil keuntungan juga. Saya doakan dia semoga masuk surga Bapak Ibu. Kalau bisa secepatnya. Kemudian shame, malu, aku nggak bisa, minder. Itu yang paling rendah. Supaya bisa sukses gimana? Pakai mental victory. Ini gambaran sikap mental yang diajarkan sama Brad Sugar dari Australia. Ini populer banget, namanya Ora Bets. Pakai ownership. Owner, pemilik ship kapal. Jadilah nakoda kapal kehidupan Anda. Hidup ini kita mau kemana? Apa yang visi Anda dalam hidup? Tujuan Anda apa sih membesarkan di Aksa ini? Yes, untuk bisa memuliakan lebih banyak orang. Membantu lebih banyak orang untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Ownership, merasa memiliki. Kedua adalah responsibility, ability to respond. Teman-teman, saya kasih ada ilmu pasti sukses. Ya, ability to respond. Apa itu? Hidup ini cuma ada 2 kejadian. Ingat baik-baik. Ingat kejadian. Ya, cuma ada 2 kejadian. Perhatikan mulai hari ini dan seterusnya. Cuma ada 2 kejadian. 1, kejadian yang sesuai dengan harapan Anda. 2, kejadian yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Kejadian yang sesuai dengan harapan Anda maknai sebagai belajar. Saya ulangi, kejadian sesuai dengan harapan Anda maknai sebagai berkah. Kejadian yang tidak sesuai dengan harapan Anda maknai sebagai belajar. Dan yang terakhir teman-teman, accountability. Accountability adalah komitmen Anda terhadap diri sendiri. Seperti bunga di tepi tebing, dilihat orang, nggak dilihat orang, dia tetap tumbuh mekar dan berseri. Miliki jiwa pemenang, untuk diri Anda sendiri, bukan buat dilihat orang. Kita nggak perlu buktiin apa-apa sama orang lain, tapi buktiin sama diri kita sendiri. Dan terakhir teman-teman, bonus tetap harus ingat sedekah, karena semua hasil Tuhan yang pantasin. Saya mulai dari 30.000 setiap hari saya bagi di jalan, kasih kepada pemulung, pengemis, atau orang-orang yang bekerja. Saya kasih, dan hanya dalam waktu 2 bulan, Tuhan sudah pantaskan lebih dari itu. 2,5% minimal Anda sedekahkan setiap bulan, dan itu yang saya lakukan sekarang. Saya tingkatkan terus. Intinya, Anda kali 40 lah dari Anda inginkan berapa. Misalnya Anda kepingin uang 10 juta, kali 2,5%, 250.000 keluar dari awal. Ya, kalau Anda kepingin uang 100 juta, berarti 2.500.000 keluar 1 bulan. Ya. Dan ini 3 tips leadership buat Anda. Pertama adalah feel as a leader, kedua adalah punya vision as a leader, ketiga adalah punya attitude as a leader. Ini YouTube channel saya, dan ini adalah Instagram. Kalau Anda ingin tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, silahkan Anda chat saya. Dan mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban-jawaban untuk Anda. Teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas buat Anda. Ambil yang baik-baiknya aja, karena yang jelek-jelek pasti datangnya dari Robi. Sementara yang bagus datangnya dari Tuhan. Perdana Menteri Britania Raya, tokoh politik asal Inggris bernama Winston Churchill mengatakan, apa yang Anda ketahui tidaklah penting. Apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda ketahui itu jauh lebih penting. Senang bisa berbagi banyak dengan Anda. Sukses buat Anda, and I love you so much.
Yes, terima kasih Pak Robi Oktober telah menginspirasi kita semua. Teman-teman, buat teman-teman yang merasa sesi ini bagus, sesi dari Pak Robi bagus, tolong tulis dong seperti gayanya Pak Robi. Tulis di kolom chat B. Tuh ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman merasa sesi ini adalah sesi yang luar biasa, teman-teman, kita coba untuk challenge ke teman-teman. 3 bulan lagi kita undang lagi Pak Robi. Siap ya Pak Robi ya? Tuh, kalau emang teman-teman oke, tolong dibisikin dong ke Bapak Ibu Business Development-nya atau Bapak Ibu Regional Director-nya. Kalau kita ingin sesi dari Pak Robi lagi, teman-teman, banyak sekali loh yang bisa disampaikan oleh Pak Robi. Saya tadi juga bilang, guru public speaking saya itu Pak Robi nih teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman lihat gaya saya sama Pak Robi ya karena memang guru saya Pak Robi ya teman-teman.